Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, NPM 2450367024. Saya dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Peminatan AKK. Saya di sini akan menjelaskan tentang simpul penyakit campak dari simpul 1 sampai 5. Simpul 1 atau sumber penyakit yaitu titik mengeluarkan atau mengemisikan agen penyakit. Simpul kedua, media transmisi penyakit komponen lingkungan yang bisa memindahkan agen penyakit. Simpul ketiga, perilaku pemajanan atau perilaku manusia yang meningkatkan atau mengurangi kontak dengan faktor pemicu. Simpul 4, kejadian penyakit, outcome dari interaksi manusia dengan lingkungan yang memiliki bahaya penyakit bisa berupa dalam keadaan sehat maupun sakit. Simpul kelima yaitu variabel supersistem, variabel-variabel yang berada di atas atau di luar keempat simpul utama tetapi mempengaruhi seluruh proses simpul 1 sampai 4. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit atau sekilas tentang penyakit campak. Campak atau sering disebut dengan rubella adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat menular dan ditandai dengan gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, mata merah, ruam khas muncul di seluruh tubuh. Diagnosisnya itu pemeriksaan klinis dari seorang dokter biasanya sudah cukup untuk mendiagnosa campak berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Namun dalam beberapa kasus pemeriksaan tambahan seperti tes darah atau swab tenggorokan mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Untuk pengobatan penyakit campak itu bisa dilihat ya, itu ada pemberian cairan agar tidak terjadinya dehidrasi, penggunaan antiseptik seperti paracetamol atau untuk menurunkan demam, kemudian vitamin A. Ada beberapa kasus terutama jika terdapat resiko kekurangan vitamin yaitu vitamin A, suplemen ini dapat membantu mengurangi keparahan penyakit. Kemudian istirahat yaitu membantu untuk pemulihan yang lebih cepat. Simpul 1, sumber penyakit, agen penyebabnya yaitu virus yang termasuk ke dalam genus Morbillivirus. Kemudian reservoir utamanya yaitu manusia. Individu sumber penderita campak yang sedang dalam masa inkubasi akhir atau masa prodmoral, yaitu disebut dengan infeksi 4 hari sebelum dan 4 hari setelah ruam. Simpul kedua, media transmisi penyakit. Percikan saliva disebut dengan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, virus dapat menyebar ke udara dan menginfeksi orang lain yang berada di dekatnya. Kontak langsung dengan cairan tubuh penderita bisa menjadi sumber penularan. Benda yang terkontaminasi, virus campak bisa bertahan hidup di permukaan benda selama beberapa jam. Bayi atau balita yang menyentuh benda tersebut kemudian memegang mulut atau hidungnya dapat terinfeksi. Simpul ketiga, perilaku pemajanan. Tidak melakukan imunisasi campak, imunisasi dasar tidak lengkap, mobilitas tinggi di daerah dengan cakupan imunisasi rendah, tidak menggunakan etika batuk atau kurang menjaga kebersihan tangan, tinggal serumah dengan penderita campak tanpa isolasi atau tanpa menggunakan alat pelindung diri. Simpul keempat, kejadian penyakit. Timbulnya penyakit setelah 10-14 hari akibat infeksi virus dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia atau ensefalitis. Kasus dapat menjadi wabah di daerah dengan cakup imunisasi rendah. Simpul kelima, variabel supersistem. Kepadatan penduduk, ventilasi buruk, sanitasi, suhu atau kelembapan udara, faktor kepercayaan terhadap vaksin, akses pelayanan kesehatan, kepatuhan masyarakat terhadap imunisasi dan PHBS, kebijakan imunisasi nasional, atau cakupan vaksin campak rubella.
pencegahannya yaitu vaksinisasi MMR atau Measles Mumps Rubella. Ini adalah cara paling ampuh atau efektif untuk mencegah campak. Kedua, penghindaran. Jika ada anggota keluarga yang terinfeksi, sebaiknya diisolasi agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain, terutama bayi dan balita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap ataupun ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.